Hello sob, kita kembali lagi dengan cerita misteri dari kisah nyata, jangan dengarkan sendirian. Ojo lali subscribe, ojo lali like karo di Sarebrau. Februari 2008, waktu itu gua masih kelas 2 SMA. Sebetulnya waktu itu sekolah gua lagi siap-siap mau study tour ke Jogja. Sayangnya, gua gak ikut, soalnya gua gak punya biaya. Waktu itu biaya ke Jogja sekitar 400 atau 500 ribu. Tagar Pak Arya dulu miskin, sekarang juga sih. Betul, gua orang yang gak mampu. Sebelum berangkat ke Jogja, pernah kumpul di masing-masing kelas. Gua jadi bahan bulian anak-anak, karena di kelas gua, cuma gua satu-satunya orang yang gak ikut ke Jogja. Wali kelas gua pun ngeledek gua, harusnya kamu nabung dari dulu. Yang lain ikut ke Jogja, kamu doang enggak, orang tuamu berarti gak sayang kamu. Seisi ruangan ngetawain gua. Hati gua sebetulnya ancur diledek kayak gitu. Gua marah. Gua kesel. Gua pengen berhenti sekolah aja. Tapi gua coba kuat. Gua siba bertahan. Gua maksain senyum padahal gua pengen banget nangis. Kesel gua. Mereka gak tahu keadaan gua kayak gimana. Waktu itu gua tetap berangkat sekolah walau gak dikasih uang jajan. Anak-anak juga sering ngeledek gua karena gua gak pernah ikut ke kantin. Keadaan ortu waktu itu sulit banget. Ampe kita sekeluarga jarang makan. Dari situlah gua mulai puasa Daud. Awalnya emang bukan karena mau ibadah, tapi daripada kelaparan ya mending gua puasa. Lama-lama gua jadi kebiasaan puasa. Di saat anak-anak yang lain kalau pulang sekolah pada main, gua udah mulai kerja. Kerja ini itu, uangnya buat nyokap sama ade perempuan gua. Kalau ada sisa, gua suka kumpulin buat bayar SPP atau bayar buku LKS. Dikit-dikit gua juga nabung di kaleng bekas susu. Waktu SMA, gua gak pernah bawa tas, semua buku gua taruh di bawah meja. Gua juga cuma punya sepatu satu, udah rusak juga. Sering gua ke sekolah pakai sendal, kaki gua perban. Biar ada alasan gak pakai sepatu, padahal kaki gua gak kenapa-kenapa. Yang betul itu sepatu gua belum kering dan rusak. Waktu SMA, gua cari uang dari jualan kantong plastik, koran, ojek payung, jual kembang, kuli panggul ampe ngumpulin gelas aqua. Semua gua lakuin yang penting dapat uang. Nah, di hari keberangkatan study tour ke Jogja, sekolah kan libur, gua kerja di pasar. Gua jadi kuli panggul. Pas gua lagi sibuk panggul terigu, ternyata ada kakak kelas gua yang lihat, dia cewek. Dia nyamperin gua lalu nanya, "Arya lagi ngapain?" "Arya gak ikut ke Jogja. Nanti malam Arya ke rumah kakak, ini alamatnya. Ini no HP kakak, ini ongkosnya, Arya ke rumah ya." Selesai kuli di pasar gua belanja sayuran sama beras buat di rumah. Gua pulang cuma buat ganti baju doang. Gua langsung ke rumah kakak kelas gua itu. Dia bilang, "Kalau Arya butuh apa-apa bilang ke kakak ya." Nah di situ gua ketemu sama abangnya, dikenalin, terus ngobrol deh kita. Abangnya bilang, "Arya tetap semangat, sekolah yang bener, nanti keluarga kita pasti bantu. Oh ya, Arya mau ikut ke Gunung Salak ga? Abang ada kerjaan." Arya temenin abang kerjaan jadi tour guide ke Gunung Salak, bayarannya 500 ribu untuk 4 hari 3 malam. Subuh gua pulang bawa perlengkapan, paginya langsung ke rumah si abang lagi. Kita ketemuan sama anak-anak yang mau ke gunung itu di Lido. Total ada 9 orang, gua berdua sama si abang, yang punya acara ada 7 orang. 4 cowok 3 cewek, orang Jakarta. Waktu itu badan gua kecil, gua jadi tukang bawain logistik, meskipun berat, gua paksain, demi uang. Sesekali cewek-cewek yang ikut rombongan tanya, "Arya berat ga?" Gua senyum sambil bilang, "Udah biasa kak, padahal berat banget itu." Singkat cerita, kita nyampe gunung jam 5 sore, langsung bikin tenda soalnya udah gelap. Selesai bikin tenda gua nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Di malam pertama, kita semua, 9 orang, kumpul ngelilingi api unggun. Semua seneng-seneng, main gitar, bakar jagung juga minum bandrek. Oh ya, di rombongan itu gua yang paling muda. Gua 17 tahun waktu itu, sementara yang lain umurnya dari 23 sampai 25. Abangnya kakak kelas gua yang paling tua. Di malam itu kita bikin game, peraturannya,
Semua harus jawab jujur dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau gak mau jawab hukumannya, muka dicoret pakai spidol. Game dimulai. Botol diputar. Pertama botol ngarah ke cowok satu. Dia nanya ke cewek yang namanya Mita. Si cowok nanya, apa di sini ada cowok yang kamu suka? Kalau ada, sebutin namanya. Mita jawab, ada tapi dia gak bilang namanya siapa, cuma ngasih petunjuk. Cuma mereka yang tahu. Dipaksa pun, Mita gak mau jawab. Secret. Singkat cerita, botol terus diputar. Semua kebagian bertanya dan juga ngejawab. Karena udah malam, kita sepakat itu putaran terakhir. Botol diputar berhenti di cewek yang namanya Laras. Laras nanya ke cewek yang satunya lagi. Namanya Ririn. Laras tanya, Rin, apa yang paling Ririn takutin? Semua bilang, serem. Sambil senyum Ririn jawab, Ririn takut kalau nanti Ririn mati. Ririn jadi hantu penasaran. Gentayangan terus nakut-nakutin kalian. Semua ketawa. Udah Ririn bilang gitu. Tiba-tiba angin kenceng. Turun kabut pula. Game selesai. Semua bubar. Pada masuk ke tendanya masing-masing. Suasana makin mencekam. Gimana gak horor? Suara binatang dan suara-suara lainnya mulai jelas terdengar. Singkatnya, itu malam jadi malam yang bikin tidur jadi gak tenang. Di malam keduanya, keanehan mulai jelas terasa. Waktu itu, lanjut ke part 2. Ririn nyariin mantelnya. Dia tanya ada yang lihat mantel Ririn gak? Dicari kok gak ada ya? Semua cewek masuk ke tenda nyari mantelnya Ririn. Tapi mantel gak ketemu-ketemu juga. Terus Ririn bilang, aduh, itu mantel kesayangannya Bapak. Ririn belum minta izin sama Bapak. Kalau hilang gimana? Semuanya ikut nyari. Semua tas diperiksa. Semua sudut tenda diperiksa. Tapi tetap aja gak ketemu. Karena udah malam juga, semuanya sepakat besok pagi mau nyari lagi. Semua pada istirahat, di sana kita bikin 3 tenda. Tenda pertama, sebelah kiri itu gua sama si abang. Tenda cewek di tengah dan tenda cowok paling kanan. Di saat yang lain masuk tenda, gua gak tahu mereka udah tidur apa belum. Gua sama si abang ngobrol, lagi asik ngobrol. Si abang ngeliat sesuatu, terus nanya ke gua, Arya, abang gak salah lihat kan ya itu apaannya? Gua juga lihat, kaget gua. Ternyata ada yang ngelayang. Yang ngelayang itu warna putih. Pertama gua ngangka itu pocong atau kuntilanak, ternyata yang ngelayang itu mantel. Mantelnya warna putih. Gua nanya ke si abang, Bang, itu mantelnya Ririn kali ya? Ambil yuk bang. Si abang bilang, jangan diambil, kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan disamperin, takut ada apa-apa, biar besok aja. Gua, ya udah nurut aja, orang gua juga takut mau ngambil tuh mantel. Itu mantel ngelayangnya lumayan lama. Gua ama si abang ngeliatin aja terus tapi gak berani ngambil. Mantel sempet muterin tenda cewek, lalu hilang gitu aja gak tahu kemana tuh mantel perginya. Si abang gemeteran, ngomong aja gak jelas apalagi gua takutnya kayak gimana tahu. Si abang bilang, Arya baca doa, abang tidur duluan ya, Arya jaga ampe jam 2. Nanti kalau ada apa-apa bangunin abang. Gua sama si abang gantian ronda, gua jaga pertama. Si abang udah ngorok aja, gua yang masih ketakutan karena ngeliat mantel ngelayang, gua giliran jaga. Tapi gua gak sendirian, gua ditemenin sama Roko dan Bandrek. SMA gua udah ngerokok. Gak lama, 2 cewek keluar. Ririn sama Laras, mereka pengen kencing katanya, minta antar. Di gunung kan gak ada WC umum kayak terminal, mau gak mau kita harus turun, ke sungai. Sebelum ke sungai, gua bangunin si abang, dia molornya kayak kebo, susah dibangunin. Mau gak mau, gua lah yang nemenin mereka berdua ke sungai. Jaraknya lumayan jauh, gua jalan paling depan. Di perjalanan tiba-tiba ada orang yang manggil, Rin tunggu, kita bertiga berhenti. Ngeliat ke belakang gak ada siapa-siapa. Laras nanya, siapa yang manggil ya Rin? Si Mita kan lagi tidur. Ririn bilang, gak tahu, ayo cepetan, gua udah gak tahan. Pas nyampe di sungai, mereka akan buang air. Gua jaga, jaraknya ada mungkin 5 atau 10 meter. Tahu-tahu Ririn bilang, itu apa putih? Nah loh gua kaget.
Ternyata yang putih itu mantelnya Ririn. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai. Yang ngambil mantelnya. Ya gua. Ririn bilang, ini mantel siapa yang naruh di sini sih? Bercandanya keterlaluan ah. Gua gak banyak omong, padahal sebelumnya gua sama si abang ngelihat jelas kalau tuh mantel ngelayang sendiri. Udah dari sungai kita kan balik ke tenda. Di deket api unggun ada Mita. Ririn nanya, "Ta, lu tadi pas gua mau ke sungai, lu manggil gua ya?" Mita jawab, "Orang gua baru bangun. Kaget lu berdua kagak ada, ini gua lagi bikin bandrek." Titik. Ririn nyariin mantelnya. Dia tanya, "Ada yang lihat mantel Ririn gak?" Dicari kok gak ada ya. Semua cewek masuk ke tenda nyari mantelnya Ririn. Tapi mantel gak ketemu-ketemu juga. Terus Ririn bilang, "Aduh, itu mantel kesayangannya Bapak." Ririn belum minta izin sama Bapak. Kalau hilang gimana? Semuanya ikut nyari. Semua tas diperiksa. Semua sudut tenda diperiksa. Tapi tetap aja gak ketemu. Karena udah malam juga, semuanya sepakat besok pagi mau nyari lagi. Semua pada istirahat, di sana kita bikin 3 tenda. Tenda pertama, sebelah kiri itu gua sama si abang. Tenda cewek di tengah dan tenda cowok paling kanan. Di saat yang lain masuk tenda, gua gak tahu mereka udah tidur apa belum. Gua sama si abang ngobrol, lagi asik ngobrol. Si abang ngeliat sesuatu, terus nanya ke gua, "Arya, abang gak salah lihat kan ya, itu apaan ya?" Gua juga lihat, kaget gua. Ternyata ada yang ngelayang. Yang ngelayang itu warna putih. Pertama gua ngangka itu pocong atau kuntilanak, ternyata yang ngelayang itu mantel. Mantelnya warna putih. Gua nanya ke si abang, "Bang, itu mantelnya Ririn kali ya?" "Ambil yuk bang." Si abang bilang, "Jangan diambil, kayaknya mantel itu dipakai sama jin. Jangan disamperin, takut ada apa-apa, biar besok aja." Gua, ya udah nurut aja, orang gua juga takut mau ngambil tuh mantel. Itu mantel ngelayangnya lumayan lama. Gua ama si abang ngeliatin aja terus tapi gak berani ngambil. Mantel sempet muterin tenda cewek, lalu hilang gitu aja gak tahu kemana tuh mantel perginya. Si abang gemeteran, ngomong aja gak jelas apalagi gua takutnya kayak gimana tahu. Si abang bilang, "Arya baca doa, abang tidur duluan ya, Arya jaga ampe jam 2. Nanti kalau ada apa-apa bangunin abang." Gua sama si abang gantian ronda, gua jaga pertama. Si abang udah ngorok aja. Gua yang masih ketakutan karena ngeliat mantel ngelayang, gua giliran jaga. Tapi gua gak sendirian. Gua ditemenin sama Roko dan Bandrek. SMA gua udah ngerokok. Gak lama, 2 cewek keluar. Ririn sama Laras, mereka pengen kencing katanya, minta antar. Di gunung kan gak ada WC umum kayak terminal, mau gak mau kita harus turun, ke sungai. Sebelum ke sungai, gua bangunin si abang, dia molornya kayak kebo, susah dibangunin. Mau gak mau, gua lah yang nemenin mereka berdua ke sungai. Jaraknya lumayan jauh, gua jalan paling depan. Di perjalanan tiba-tiba ada orang yang manggil, "Rin tunggu." Kita bertiga berhenti. Ngeliat ke belakang gak ada siapa-siapa. Laras nanya, "Siapa yang manggil ya Rin?" Si Mita kan lagi tidur. Ririn bilang, "Gak tahu, ayo cepetan. Gua udah gak tahan." Pas nyampe di sungai, mereka akan buang air. Gua jaga, jaraknya ada mungkin 5 atau 10 meter. Tahu-tahu Ririn bilang, itu apa putih?" Nah loh gua kaget. Ternyata yang putih itu mantelnya Ririn. Mantelnya ada di sebuah batu yang lumayan gede di tengah-tengah sungai. Yang ngambil mantelnya. Ya gua. Ririn bilang, "Ini mantel siapa yang naruh di sini sih?" Bercandanya keterlaluan ah. Gua gak banyak omong. Padahal sebelumnya gua sama si abang ngelihat jelas kalau tuh mantel ngelayang sendiri. Udah dari sungai kita kan balik ke tenda. Di deket api unggun ada Mita. Ririn nanya, "Ta, lu tadi pas gua mau ke sungai, lu manggil gua ya?" Mita jawab, "Orang gua baru bangun. Kaget lu berdua kagak ada, ini gua lagi bikin bandrek." Padahal itu suara jelas banget. Kembali gua silen mulut seksi gua ini. Gak banyak omong, mereka masuk ke tenda. Gue, gak bisa molor. Gua masih kepikiran mantel yang ngelayang, suara yang manggil Ririn sama gimana bisa itu mantel ada di sungai. Singkat cerita,
Di malam ketigalah yang bikin gua gak pernah lupa sama kejadian di Gunung Salak dan gak pernah mau lagi nginjek Gunung Salak. Cukup itu yang pertama dan terakhir. Semuanya lagi kumpul di luar, ngelilingi api unggun. Kita berbagi cerita sambil menikmati kopi, wedang jahe dan singkong bakar. Gak kerasa udah jam 2. Nah Ririn bilang, dingin banget ya, tunggu aku mau pakai mantel dulu. Dia masuk ke tenda, awalnya gak ada yang aneh. Semua terkejut pas Ririn tiba-tiba ngejerit, kita semua ke situ kan, ke tenda cewek. Di dalam tenda Ririn kayak yang kesurupan, dipegangin sama banyak orang, tapi semuanya pada gak kuat nahan. Tenda ampe rusak. Ririn teriak, lepasin. Dia nyoba ngelepasin mantelnya, tapi gak bisa lepas-lepas juga. Kita semua bingung, kita semua pada panik, gua apalagi. Ririn loncat-loncat kayak pocong. Kita kejar dia loncatnya jauh. Dia nangis sambil bilang, tolongin, bukain mantelnya. Terus dia loncat ke salah satu pohon. Pohonnya lumayan tinggi. Dia duduk di pohon, nangis sambil bilang, tolong, lepasin, tolongin Ririn. Si abang coba manjat pohon dibantu sama cowok-cowok yang lain. Belum juga naik. Ririn dikit-dikit berubah jadi pocong. Ampe sekarang gua masih suka kebayang-bayang, kejadiannya cepet banget. Gua takut, gua juga bingung gimana mungkin orang tiba-tiba jadi pocong. Semuanya panik, semuanya pada berdoa, tapi masalah gak berhenti gitu aja. Mana Ririn yang udah jadi pocong nangis terus, tolongin Ririn, kita bingung nolonginnya gimana. Ceweknya kan tinggal 2, Mita pingsan. Laras terus-terusan nangis sambil manggil Ririn yang udah jadi pocong. Rin, nyebut Rin, istighfar. Ririn turun, pokoknya suasana kacau balau. Yang cowok juga pada bingung. Mita pingsan, Laras nangis, Ririn udah jadi pocong beneran.